Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, di tengah keprihatinan kita atas pandemi virus COVID-19 yang sedang melanda negeri kita, semoga kita selalu sehat dan terus semangat dalam melaksanakan tugas-tugas kita, dan mudah-mudahan Indonesia bisa segera terbebas dari virus ini. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai diskusi kita pada hari ini mengenai mata pelatihan kepemimpinan kewirausahaan, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Winanto Ningtyasniti Swasanani, dan saat ini saya menjabat sebagai Widya Iswara Ahli Utama LAN-RI. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan kita pada hari ini, saya ingin mereview terlebih dahulu struktur agenda pembelajaran kita. Materi ini atau materi kepemimpinan kewirausahaan berada pada agenda kepemimpinan strategis bersama dengan mata pelatihan organisasi adaptif dan organisasi pembelajaran. Ketiga mata pelatihan ini saling terkait untuk membangun kepemimpinan strategis menuju pada capaian tujuan organisasi. Mata pelatihan kepemimpinan kewirausahaan bertujuan untuk membekali peserta agar mampu memahami model kepemimpinan kewirausahaan yang diindikasikan dengan kemampuan mewujudkan tujuan organisasi yang lebih efektif dan efisien melalui terobosan inovatif, mobilisasi stakeholders, dan optimalisasi sumber daya yang terbatas. Mata pelatihan akan disajikan dimulai dengan metode ceramah interaktif, menonton film pendek, membahas kasus, diskusi, dan diakhiri dengan kesimpulan. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya dalam menguraikan kompetensi kepemimpinan kewirausahaan. Sistematika pembelajaran mata pelatihan ini akan dibagi ke dalam 3 sesi. Sesi pertama, kita akan membahas konsep kepemimpinan kewirausahaan. Lalu, kita juga akan mencermati bagaimana menggali spirit kewirausahaan seperti prinsip-prinsip, karakteristik, dan lain-lain. Lalu di sesi ketiga, kita akan mengidentifikasi kompetensi kepemimpinan kewirausahaan, sifat atau perilaku kepemimpinan seperti apa yang patut menjadi habit seorang pimpinan yang berjiwa kewirausahaan. Dan pada setiap poin, juga kita akan melakukan latihan atau diskusi bersama. Selanjutnya, Bapak Ibu, mari kita masuk kepada sesi pertama, yaitu konsep kepemimpinan kewirausahaan. Jadi, apakah kepemimpinan kewirausahaan itu? Mari kita ambil dua pendapat. Yang pertama, merupakan penjelasan mengenai kepemimpinan, yaitu suatu sikap pribadi untuk memimpin pelaksanaan aktivitas dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan kewirausahaan adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya, serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan. Rumi dan Harrison mendefinisikan entrepreneur leadership sebagai gaya kepemimpinan yang memanfaatkan peluang dan sumber daya dengan cara yang berbeda untuk mencapai produktivitas lebih tinggi dan tujuan secara lebih efektif dan efisien. Sementara pendapat lainnya mengatakan entrepreneurial leadership sebagai kemampuan mengorganisir sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama menggunakan perilaku proaktif kewirausahaan dengan mengoptimalkan resiko, berinovasi untuk memanfaatkan peluang, mengambil tanggung jawab pribadi, dan mengelola perubahan dalam lingkungan yang dinamis untuk kepentingan organisasi. Dari kedua pendapat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan kewirausahaan merupakan kemampuan untuk mengorganisir sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama secara proaktif dengan mengoptimalkan resiko, untuk memanfaatkan peluang dan sumber daya dengan cara yang inovatif dalam mengelola perubahan lingkungan yang dinamis guna kepentingan organisasi, dalam upaya mencapai produktivitas yang lebih tinggi serta tujuan yang lebih efektif dan efisien. Baik bagi ibu bapak yang selama ini berkecimpung di area publik, baik sebagai unsur perumus kebijakan, juga sebagai eksekutor kebijakan, serta sebagai pengelola sumber daya,
tentu dapat melihat ada kesamaan, singgungan, atau perbedaan di antara domain publik dan sektor swasta atau sektor usaha. Nah, sekarang mari kita coba untuk mengidentifikasi. Apakah ada yang dapat menyampaikan pengalaman Bapak Ibu tentang hal ini? Silakan. Berikut ini merupakan catatan saya untuk domain publik dan orientasi sektor usaha. Tentu ada lebih banyak lagi ya Bapak Ibu perbedaannya. Pertama kita mulai dari sektor publik dulu, tentu saja ya, sektor publik itu berorientasi kepada pelayanan publik. Kemudian ada pengaruh atau keterlibatan dari politisi. Dan semua kegiatan di sektor publik itu didanai oleh penerimaan negara. Bentuknya bisa melalui pajak, PNBP, hasil bumi, BUMN, dan lain-lain. Kemudian sektor publik juga berorientasi spending atau pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat berdasarkan peraturan yang ada. Juga untuk beberapa kegiatan itu menjadi monopoli dari pemerintahan. Sementara untuk sektor privat, orientasinya itu kepada profit, dan dia berada di bawah arahan pemilik saham. Kegiatan di sektor privat juga didanai oleh profit. Dia akan membentuk siklus, dan dia juga berorientasi earning, itu mendapatkan sesuatu dari customer. Dalam hal ini keuntungan. Dan yang terakhir, sektor privat itu sifatnya pasar bebas. Sifat dari kedua sektor tersebut tentu sama-sama penting dengan satu tujuan, yaitu untuk mencapai target organisasi. Bapak Ibu, selanjutnya mari kita melangkah pada poin kedua diskusi kita untuk hari ini, yaitu mengenai menggali spirit kepemimpinan kewirausahaan. Sebelumnya perlu saya sampaikan alasan mengapa kita membutuhkan kemampuan untuk berwirausaha. Yang pertama adalah kemampuan berwirausaha merupakan salah satu kriteria kapasitas kepemimpinan publik. Dan ternyata berdasarkan hasil penelitian lembaga global, 90% dari pekerjaan di dunia diciptakan oleh pengusaha. Kemampuan seseorang dalam berwirausaha juga mendorong dia untuk terus melakukan inovasi baru dan terus menciptakan produk baru. Di negara-negara dunia ketiga, para wirausahawan menjaga ekonomi yang lesu untuk tetap hidup. Pengusahalah dan bukan bank sentral yang membuat ekonomi terus bergerak. Dan inilah yang membuat perlunya transfer spirit kewirausahaan bagi pemimpinan birokrasi. Lalu, sebenarnya bagaimana sih gambaran posisi kualitas entrepreneurship Indonesia di tingkat global? Pertama, kita akan melihat Global Entrepreneurship Index Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN. Data ini diambil pada tahun 2018, di mana Indonesia menempati peringkat 7, dan dia ada di bawah Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei, juga Singapura. Selanjutnya, mari kita lihat posisi Indonesia di tingkat dunia. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel, Indonesia berada pada posisi 94 dengan skor sebesar 21,1 di tahun 2017 dan 21,0 di tahun 2018. Artinya, terdapat penurunan nilai sebesar 0,1 dari tahun 2017 ke tahun 2018. Kita juga mesti mengantisipasi Megatrend 2030. Megatrend sendiri merupakan kekuatan transformatif global yang menentukan dunia di masa depan dan berdampak luas terhadap bisnis, masyarakat, ekonomi, budaya, dan kehidupan pribadi. Hal penting yang harus kita cermati untuk menentukan strategi ke depannya. Yang pertama yaitu Globalization 2.0 atau Shifting from West to East. Yang kedua adalah munculnya digital era di mana people always on atau masyarakat menjadi lebih terkoneksi dan terpapar oleh internet. Ketiga adalah adanya environmental and energy crisis yang bisa menimbulkan potensi konflik atau potensi peperangan. Yang keempat, adanya technological convergence di mana hal-hal seperti nano, bio, robotik, dan IT menjadi lebih familiar.
di telinga kita. Yang kelima, adanya perubahan demografi di mana bertambahnya jumlah penduduk yang sudah tidak produktif lagi. Kemudian yang terakhir adalah semakin berkembangnya individualism dan pluralism. Nah, hal penting berikutnya yang harus menjadi perhatian dan kajian kita bersama adalah beberapa pekerjaan akan hilang pada era industri 4.0 dan pekerjaan tersebut akan digantikan oleh mesin, algoritma, dan artificial intelligence. Sebagaimana kita lihat di slide, itu akan bermunculan pekerjaan-pekerjaan baru di masa depan yang sangat identik dengan teknologi atau digital. Seperti kita lihat ada professional driver, platform developer, kemudian virtual reality design, customer maker yang mungkin selama 10 atau 20 tahun bahkan 30 tahun ke belakang itu profesi-profesi tersebut belum ada. Dan dapat diidentifikasi pula bahwa jenis pekerjaan yang akan hilang adalah pekerjaan yang kandungan kompetensi matematis dan kompetensi sosialnya rendah. Berikut ini dapat dilihat pada slide ada 6 orang tokoh nasional. Untuk gambar yang pertama itu ada Bapak Soekarno, kemudian di gambar kedua ada Chairul Tanjung, gambar ketiga ada Sandiaga Uno, di gambar keempat ada Ibu Muriati Sudibyo, kemudian di gambar kelima ada Bapak Dahlan Iskan, dan di gambar keenam ada Ibu Mutiara. Dari video yang baru saja kita saksikan, itu dapat disimpulkan 10 kebiasaan atau habits dari seorang entrepreneurship sukses. Silakan Bapak Ibu untuk mendiskusikan ke-10 kebiasaan tersebut dan kebiasaan atau sikap dan spirit kerja apa saja yang paling cocok dan melekat dengan tokoh nasional sebagaimana ditayangkan pada slide sebelumnya. Waktu untuk berdiskusi sudah selesai dan selanjutnya kita akan presentasi masing-masing kelompok. Silakan dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.